kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke peradilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Sebaiknya memang harus segera dibersihkan dari orang-orang yang bermuka dua dan dari orang-orang yang suka memecah belah bangsa, juga orang-orang yang suka memfitnah orang yang baik seperti Anda. Bersihkan kaum-kaum munafik yang ada di Indonesia. Jangan lupa pendiri 212 yang suka berdemo juga bersihkan agar Indonesia damai tanpa mereka. Peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun Fufu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian, ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini, ya, harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator seperti saya ini. Ternyata kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar, ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini, ya. Manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini, ya, belajar lebih bijak menyikapi mereka semua yang bersorban-sorban ini, ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu, ya. Supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia untuk lebih waspada kepada mereka ini semua, ya.
terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya, sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka, ya kan, memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot, asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua, keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan. Dia ngomong tapi nggak mau introspeksi diri. Juga lapor Pak Presiden Prabowo, orang ini yang selalu memprovokasi bangsa dengan kedok agama, yang selalu ngomongnya ngotot, nggak mau kalah dan merasa benarnya sendiri. Ini juga perlu saya laporkan ketenangan, kesatuan dan persatuan bangsa ini selalu terusik karena provokasi omongan orang ini. Jadi orang ini juga membuat resah bangsa dengan provokasi dan selalu memberi orasi yang sifatnya selalu memprovokasi. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita juga punya hak untuk melaporkan orang ini supaya diawasi. Kalau ada unsur pemecah belah, ini juga diambil, kalau perlu diasingkan. Udah mulai zaman Presiden Gus Dur sampai sekarang, pekerjaan orang ini hanya bacot dan omongnya saja. Selalu memberikan narasi dan memprovokasi dengan kedok agama, tapi tidak membangun kedamaian bangsa Indonesia, dan selalu memberi suguhan panas dan selalu mengajak dalam hal kekerasan. Untuk Presiden Prabowo, kita hidup berpancasila dan NKRI, satu perwujudan daripada tujuan demokrasi, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian untuk negeri selalu terjaga. Semoga orang-orang yang selalu memprovokasi bangsa Indonesia dengan kedok agama ini juga perlu disikapi dan ditindaklanjuti, diamankan, kalau perlu diasingkan, dibuang di pulau yang terpencil, atau perlu dideportasi di negara asalnya. Semoga dengan statement ini kita bangsa Indonesia berharap persatuan dan kesatuan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dikedepankan, dan salam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Nah, ini tipe manusia model penjilat.
asal ente tahu ya, Rizik Syihab, yang perlu dibersihkan di negara Indonesia ini adalah ente. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang namanya provokator yang berjubah di negara Indonesia ini. Asal ente tahu, camkan itu ya, Rizik Syihab ya, ente itu hanya penjilat. Jangan menyeret-nyeret nama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah manusia pilihan Tuhan. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Lah, Rizik Syihab meneh. Jedul meneh kowe iki. Malah marahi Prabowo kowe. Kon bersihne apa? Ya kowe wong kuwi lho sing bakal dibersihne. Lha wong sing rusak iki cangkemmu kuwi ya, cocotmu kuwi ya, tukang ngelek-ngelek wong, tukang adu domba kok. Malah kon ngongkon wong kon bersihne. Lho kowe wong wingko dibersihne dibial wingko teko bablas teko Yaman ngono, bali wae lho kowe. Ning kene wis sesuai ora kanggo kowe ora nyepet-nyepeti moto. Angger jedul grem gawe guru hara. Cangkem rusak angger ngomong biasing. Cocot-cocot bosok kowe. Bali Yaman lho ngopo ning kene. Ora duwe urusan kowe ngene. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Ini Habib Rizik ini cari muka ini dengan Pak Prabowo. Pasti ini cari muka ini. Kepingin punya nama ini Habib Rizik ini. Teriak-teriak sama Presiden Prabowo. Tapi ini teriak-teriaknya ini ada unsur kebencian sama Pak Jokowi nih. Makanya langsung nyebut Pak Jokowi. Sekarang jangan disamain Presiden Pak Jokowi. Presiden Prabowo ini lain. Iya, kalau waktu zaman Presiden Pak Jokowi cuman iya sabar orangnya. Kalau Pak Prabowo coba ceramahnya kayak seperti waktu presidennya Pak Jokowi. Coba berani enggak? Jangan ceramah itu teriak-teriak nyunugas Pak Prabowo. Jangan cari muka, jangan cari nama. Habib tuh enggak begitu. Ceramahnya tuh yang sopan begitu, enggak teriak-teriak. Ini Habib ceramahnya teriak-teriak terus. Jangan disamakan dengan Presiden Jokowi. Dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, Enak aja lu Nyil, mau ngatur-ngatur presiden gue, milih enggak, dukung enggak. Giliran udah jadi lo mau jadi pahlawan. Negara ini memang harus dibersihkan oleh Pak Prabowo dari orang-orang seperti Anda yang suka menjadi provokator, bikin ulah, bikin gaduh di negeri ini. Bukan hanya korupsi yang mau dibasmi, semuanya, termasuk imigran-imigran yang kurang ajar itu mau dibasmi sama Pak Prabowo. Hati-hati aja lo. Oh, mau cari muka ya, takut juga lo ya. kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengek Rizik ini, diceprot cangkeme Pak. Anjing Rizik itu disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain do, sampah masyarakat. Koar terus bersihkan.
raimu kok monyet sing dibersihkan. Emang orang Indonesia tuh butuh kamu. Dasar monyet lo, keluar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini. Biar dikecapin mukanya monyet anjing Rizik gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin Rizik aja nggak bisa. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Enak bener bersihkan. Ya bersihkan seperti orang-orang seperti kamu itu. Bersihkan Pak Prabowo orang-orang seperti ini. Demonstrasi peringatan reuni 212 sudah berlangsung, ya kan? Kan pengunjungnya jadi menurun drastis, masih banyak tapi ya jauh daripada permulaan 212, ya, yang banyak banget gitu. Sekarang ya kalau dulu tuh besar, sekarang ya jadi unyil, kecil. Jadi si Rizik itu yang dulu imam besar ya sekarang jadi imam unyil atau imam RT gitu. Tapi begini ya, sesuatu itu orang itu akan menjadi terkenal atau hebat itu ada masanya, ada momentumnya gitu loh. Nah sekarang terlihat itu yang datang sekarang ini yang benar-benar Muhibin dan para habaib gitu. Komponen-komponen yang lainnya yang nggak datang, udah nggak berkepentingan karena momennya udah nggak tepat dan masanya tidak tepat. Seperti gua misalkan, gua 2 tahun yang lalu karena belum ada orang yang berani mencaci maki habaib, aku mencaci maki. Akibatnya pas setiap aku bikin VT itu pemirsanya bisa sampai 1 juta 2 juta gitu dalam waktu 1 minggu gitu. Kemudian aku terkenal dengan nama Kakek Wahyu gitu. Dulu 2 tahun yang lalu. Nah sekarang momentumnya sudah nggak tepat lagi karena sudah banyak orang yang berani kepada habaib. Sehingga kalau sekarang aku membuat VT paling pemirsanya ya rata-rata 5.000 sampai 10.000. Kalau dulu sampai 1 juta gitu loh. Nah tetapi kalau aku kan tujuannya bukan untuk diriku sendiri. Aku tujuannya adalah menghilangkan kurafat, dongeng-dongeng para habaib yang tidak masuk akal dan mencegah pendawiran dan mencegah kesombongan habaib. Nah itu sudah berhasil. Sudah berhasil sekarang turun drastis gitu para pemuja habaib gitu. Nah dari segi tujuan udah selesai. Maka aku tidak mengharapkan menjadi viral lagi itu karena momentumnya sudah nggak tepat. Sekarang momen yang tepatnya adalah lagu-lagu tadi. Lagu-lagu apa itu? Lagu-lagu tentang Ba'alawi, rungkatnya Ba'alawi itu yang lagi ngetren. Nah mereka banyak pemirsanya gitu. Nah aku mendukungnya. Jadi aku sekarang itu ya tidak cari panggung, bukan. Tidak mencari pemirsa yang banyak, bukan. Hanya sekedar mengisi kekosongan saja. Karena yang lebih baik daripada aku VT-VT-nya jauh lebih banyak, jauh lebih bermutu. Apalagi yang lagu-lagu rungkat itu, rungkatnya habaib itu sangat viral. Jadi begitu intinya itu, hei manusia gitu, bahwa kau itu ada masanya gitu loh. Ada masanya, nggak bisa terus sustainable gitu selama-lamanya, nggak bisa. Masa itu tergantung dari situasi dan kondisi dan apa yang ada di benak masyarakat. Dan itu selalu berubah. Itu dinamis. Jadi kok sekarang Rizik nggak usah lo sama Bahar terus beranggapan kok masih hebat. Nggak bisa. Kok sudah turun drastis gitu loh. Pengaruhmu itu sudah turun drastis. Dan itu harus kau sadari gitu loh. Seperti gue sadar. Karena gue tidak mencari panggung, karena gue hanya mengkritisi kesombongan para habaib dengan cerita-cerita karomah palsu yang menyesatkan agama gitu loh, yang menyesatkan, tidak sesuai dengan agama Islam gitu, seperti Mi'raj 70 kali dan sebagainya, masih banyak lagi lah gitu cerita-cerita kayak gitu. Tujuan aku adalah mencegah itu, mencegah orang tidak percaya lagi dengan karomah-karomah habaib yang rata-rata itu kurafat dan bohong. Itu saja.
Setelah berhasil, ya sudah. Nah, sekarang saya meneruskan hanya sekedar mengisi waktu aja, tidak ada targetnya, karena targetnya sudah terpenuhi. Jadi gitu, Jik, gitu, Smith. Orang tuh ada masanya, dan kau itu masanya menurun, gitu loh. Jadi lebih baik kau tobat, gitu loh. Kalau kau tobat, tidak memprovokasi lagi, itu lebih keren, gitu. Demikian saudari-saudari dari aku, Habib Fakih Al-Mukondom. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana reuni 212 kemarin sudah dilaksanakan dan Habib Rizik menghimbau kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan kroni-kroni yang terlibat dalam kasus korupsi, baik korupsi di semua bidang ya, dan juga yang terlibat dalam judi online gitu ya teman-teman. Menghimbau kepada Bapak Prabowo, dan netizen menghujat tentang pernyataan-pernyataannya Habib Rizik ini ya. Jadi ada yang mengatakan Habib Rizik suruh bersihkan, suruh pulang dari Indonesia gitu ya teman-teman. Pokoknya banyak deh para netizen ini menghujat si Habib Rizik ini ya, karena seakan-akan Habib Rizik ini menyuruh Bapak Prabowo. Ada yang mengatakan, netizen itu mengatakan, oh enak aja lu nyuruh-nyuruh presiden gue, katanya kemarin aja lu nggak nyoblos presiden gue, sekarang kok mau nyuruh-nyuruh gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.